Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, let's express our best regard to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of this world, the Master of Judgment Day, the Creator of this universe, who has been given us beautiful life, long life, so we can gather in this place to do our obligational worshipers in this place. Secondly, salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menuju lembah yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Karlina Novianti. Saya Ummul Hatimah. Kami dari kelompok 6. Nah, kami akan membahas tentang simple present tense. Nah, simple present tense menurut ahli Raymond Murphy, ia mengatakan bahwa we ask the present simple to talk about things in general, yang artinya kita menggunakan present simple untuk membicarakan hal secara umum. Kemudian, menurut Beatty, ia mengatakan bahwa general, the simple present expresses events or situation that exist always, usually, habitually, they exist now, have existed in the past, and probably will exist in the future. Artinya, umumnya simple present menyatakan kejadian-kejadian atau situasi-situasi yang selalu, always, biasanya, usually, terbiasa, habitually, ada simple present ada pada waktu sekarang, telah ada pada waktu lampau, dan kemungkinan akan ada di waktu yang akan datang. Nah, menurut kami, simple present tense is a form of sentence in which there are events or deeds that often occur to express general habits in truth. Simple present tense merupakan suatu bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat kejadian ataupun hal-hal yang sering terjadi untuk menyatakan kebiasaan atau kebenaran umum. Nah, adapun rumus umum simple present tense yaitu subject tambah verb 1 tambah atau es tambah objek. Simple present tense is defined into the cans. Jadi simple present itu ada dua macam. Pertama, verbal sentence, dan yang kedua ada nominal sentence. Di mana verbal sentence adalah verbal simple present tense ini menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi atau tindakan. Sedangkan nominal simple present tense menggunakan kata kerja be atau biasa disebut dengan to be. Adapun pola pada simple present tense itu pertama afirmatif atau positif, itu menggunakan pola subject tambah verb 1 tambah s atau es tambah objek. Kemudian negatif, ini menggunakan rumus subject tambah do atau does tambah not tambah verb 1 tambah objek. Dan kemudian question atau tanda tanya itu menggunakan pola rumus do, does tambah subject tambah verb 1 tambah objek tambah question. Nah, catatan, do digunakan untuk subjek I, you, they, we. Kemudian does digunakan untuk subjek he, she, it. Nah, dalam keterangan per tambah es itu ada pertama per berakhiran s, sh, cs, ch, x, z atau o mendapatkan akhiran es. Contohnya miss, mrs, close menjadi closes, watch menjadi watches, pigs menjadi piggies, pixes, bus menjadi buses. Aturan kedua yaitu
mendapatkan akhiran es dengan merubah akhiran y menjadi i. Example, cry menjadi cries, hurry menjadi hurries, rattly menjadi rattles. Dan aturan ketiga itu untuk part yang berakhiran y yang didahului oleh huruf hidup vowel mendapatkan akhiran s dengan tidak menggunakan akhiran y menjadi i. Example, enjoy menjadi enjoys, stay menjadi stays. Example of verbal sentence. Kalimat afirmatif, contohnya itu we study English. Kemudian example negatif, you do not read the book atau you don't read the book. Questionnya itu do you know her name? Jadi ini adalah contoh dari kalimat verbal. Nah, catatannya, akhiran s atau es pada kata kerja hanya digunakan pada subjek he, she, it. Dan dalam menambahkan akhiran s atau es terdapat aturannya. Cara mengetahui kata apa saja menggunakan akhiran s dan es dapat dilihat di slide sebelumnya. Nah, kemudian nominal sentence pattern atau pola nominal kalimat atau pola kalimat nominal. Nah, ini akan dijelaskan oleh saudari Ummul Khatimah. Nominal sentence pattern. Pola pertama yaitu dengan rumus subjek ditambah to be tambah anak. Kedua yaitu subjek ditambah to be ditambah not ditambah anak. Pattern ketiga yaitu to be ditambah subjek ditambah anak. Singkatan anak yaitu adjective, noun, adverb. To be I digunakan pada subjek I dengan contoh I am genius. Subject is digunakan he, she, and it. Contoh it is red. Subject are digunakan you, they, and we. Example, we are beautiful. Catatan, to be I digunakan untuk subjek I, to be is digunakan untuk subjek he, she, it. To be are digunakan untuk subjek you, Dewi. Sample of nominal sentence. Contoh, my sister is child. My sister subject is to be, child adjective. I'm not from London, subject I, to be I'm not, adjective from London. Are you Mr. Hadi? To be are, subject you, object Mr. Hadi. Contoh kalimat verbal sentence and nominal sentence. Kalimat verbal, you eat apple every morning, artinya kamu makan apel setiap hari. He ate apple every morning. We go to school by bus. She goes to school by bicycle. Nominal, I am hungry. Is he a student? My mother is a teacher. They are not from the same class. Sebagai kesimpulan, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan fakta atau kebenaran umum, kebiasaan atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Simple present tense paling sering digunakan dalam bahasa Inggris karena digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Adapun time signal of simple present tense
Nah, adapun time signal of simple present tense atau keterangan waktu itu digunakan dalam simple present tense itu seperti always, every, often, usually, seldom, rarely, generally, frequently, dan sometimes. Nah, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.